Ketupat memang diidentikan dengan Idul Fitri, tapi tahu gak sih, ternyata ada loh beberapa fakta seputar ketupat yang belum kalian ketahui. Dan inilah 7 fakta seputar ketupat yang belum kamu ketahui. Yang pertama, apa itu ketupat? Ketupat diyakini pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Ia memperkenalkan ketupat sebagai bagian dari tradisi lebaran untuk melambangkan pengakuan atas kesalahan dan permintaan maaf. Ketupat yang dianggap sebagai simbol pembersihan diri kemudian menjadi makanan khas saat Idul Fitri. Ya, ini tentunya ditunggu-tunggu setiap tahun sekali ya, setiap Idul Fitri. Bentuk ketupat yang terdiri dari 4 sisi dipercaya melambangkan 4 macam nafsu manusia yang harus dikendalikan melalui ibadah puasa. Selain itu, anyaman daun kelapa yang rumit mencerminkan kerumitan dosa manusia. Sementara isi ketupat yang putih melambangkan kesucian hati setelah berpuasa sebulan penuh. Ketupat menjadi simbol pembersihan diri baik secara jasmani maupun rohani setelah menjalankan ibadah puasa. Wah. Tahukah kalian? Mungkin sebagian kalian sudah tahu dari awal ya. Dari dulu pun sudah tahu kalau simbol permintaan maaf dari ketupat ini. Yaps, ketupat adalah simbol permintaan maaf. Mungkin kalian sudah tahu ketupat dalam bahasa Jawa sering disebut nama kupat, yang merupakan akronim dari mengaku lepat, yang berarti mengakui kesalahan. Dalam konteks lebaran, ketupat menjadi simbol permintaan maaf. Masyarakat Indonesia yang merayakan Idul Fitri dengan ketupat seringkali menggunakannya sebagai tanda untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan setelah berpuasa. Wah, menyenangkan juga ya. Ketupat memiliki berbagai nama dan bentuk yang bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Bali, ketupat dikenal dengan nama tipat. Di Minangkabau disebut ketupek, dan di Gorontalo dinamakan atupato. Nah, di setiap daerah memiliki cara khas dalam menganyam dan menyajikan ketupat yang menunjukkan betapa kayanya keberagaman budaya Indonesia. Bahkan ada yang membuat ketupat dengan bentuk ganton, prisma, atau bentuk lain sesuai tradisi setempat. BTW, di wilayah kamu, di daerah kamu, ketupat disebut apa ya? Siapa bilang ketupat itu cuma ada pas lebaran aja? Tahukah kalian, selain sebagai makanan utama saat lebaran, ketupat juga memiliki peran penting dalam berbagai ritual dan upacara adat. Di Bali misalnya, ketupat digunakan sebagai sesajen dalam perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sementara itu di Ternate, ketupat menjadi bagian dari upacara Soro yang berbentuk yang menyerupai burung, kerbau, dan bahkan nanas, yang masing-masing memiliki makna khusus. Ketupat dalam konteks ini lebih dari sekadar makanan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan berbagai perayaan adat. Mengerti kan? Ketupat terbuat dari beras yang dibungkus dalam anyaman daun kelapa muda atau bisa dibilang janur, dan kemudian direbus dalam waktu yang cukup lama. Proses pemasakan ini membuat beras mengembang dan padat, menghasilkan ketupat yang kenyal dengan tekstur yang unik. Ketupat biasanya disajikan dengan berbagai hidangan khas lebaran, seperti opor ayam, rendang, ataupun sayur labu. Cepat!
Membuat dan membagikan ketupat adalah tradisi yang melambangkan kebersamaan dan kekeluargaan. Ya, proses pembuatan ketupat yang dilakukan secara bersama-sama mengajarkan nilai gotong royong, sementara membagikan ketupat kepada tetangga dalam kerabat mempererat ikatan sosial dan memperkuat hubungan antar warga. Ketupat menjadi simbol persatuan dan komunitas. Dan itulah 7 fakta seputar ketupat lebaran. Perlu diingat, ketupat bukan hanya sekedar makanan khas lebaran, tetapi juga merupakan simbol budaya, spiritualitas, dan sosial yang penuh makna. Dengan berbagai tradisi yang melibatkan ketupat, makanan ini mengajarkan kita tentang kebersamaan, kerendahan hati, dan pentingnya saling memaafkan. Setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik dalam merayakan lebaran dengan ketupat, menjadikan tradisi ini semakin kaya akan makna dan keindahan budaya.